Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam Renungan Firman Tuhan pada hari ini, Rabu 4 Agustus 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita bersama, yang tentunya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal yang keempat. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami baca pada hari ini. Kau mampukan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 4 ini judul perikop diawali dengan tulisan keturunan Yehuda dari cabang lain. Saya akan bacakan khusus pasal 4 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari keturunan Yehuda yang kembali, ini adalah generasi yang baru. Tadi doa Yabes ini sangat terkenal ya, bahkan dijadikan lagu. Yabes berseru kepada Allah Israel dan Allah mengabulkan permintaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kuncinya adalah kita mau dekat dengan Tuhan, karena dekat dengan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita ya. Dan Tuhan mendengar setiap permohonan doa yang kita panjatkan. Kisah bangsa Yehuda, bangsa Israel di selatan Yehuda, 70 tahun mereka dibuang ke negeri Babel. Satu generasi lewat, terbitlah generasi yang baru. Tiba saatnya Raja Kores mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem demi membangun satu kehidupan yang baru. Bayangkanlah generasi muda yang harus memulai era yang baru ini. Tidak punya apa-apa, harga diri pun mereka tidak punya ya. Tersisa hanya Yerusalem yang hancur luluh. Warisan mereka hanyalah kekalahan dan penjajahan yang memalukan serta rasa sakit. Sepertinya mereka dilahirkan sebagai generasi yang sakit. Begitulah situasinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Tawarik sengaja ditulis untuk menyapa generasi yang terluka ini. Untuk menyemangati, untuk membangkitkan kebanggaan Yehuda sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan yang berkuasa atas dunia, walaupun mereka mengalami kekalahan, dibuang ya. Kitab Tawarik ini membangkitkan untuk mereka, mengingatkan kembali akan hakikat mereka sebagai pilihan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah mulai dengan Tuhan. Kisah Yabes adalah contoh sekaligus sumber inspirasi bagi kita juga yang hidup pada masa ini. Rupanya ia lahir tidak normal. Ibunya melahirkannya dengan kesakitan. Namanya pun berarti, nama Yabes ini berarti penyebab rasa sakit. Namanya saja sudah begitu ya Bapak Ibu Saudara. Sepertinya kesakitan terwaris untuknya.
tapi ternyata hidupnya mulia. Bahkan ayat 9 mengatakan lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Ia menjadi si pendobrak penjara nasib, ya. Kalau orang udah menjadi down, ya sudah nasib. Tetapi di saat bangsa Israel, khususnya generasi yang baru, mengalami hal itu, Yabes menjadi pendobrak penjara menerima nasib. Mengapa? Karena Yabes mulai dengan Tuhan. Doanya begitu dahsyat, seruannya kepada Tuhan pada akhirnya ayat 10 menjelaskan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu pembelajaran penting bagi kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apabila kita telah kehilangan segala-galanya dan hanya tersisa satu kekuatan kita, yaitu Tuhan, maka yang kita punya itu lebih daripada cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Demikian bunyi sebuah nasihat indah yang kita dapatkan dari kitab 1 Tawarik pasal 4, khususnya mengenai doa Yabes ayat 9 dan 10. Bapak Ibu Saudara, bagaimana keterpurukan kita? Ketika kita sedang terpuruk, dirundung sedih dan malu, sakit tak berdaya, kita nggak punya apa-apa, kawan pun pergi karena kita tidak punya apa-apa. Jangan biarkan keputusasaan menelan kita. Masih ada satu pribadi yang tidak mungkin pergi dari kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan itu sudah cukup bagi kita. Karena itu apapun beban hidup kita, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, apapun pergumulan yang sedang kita pergumulkan, mulailah dengan Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan seperti Yabes. Jangan putus asa, jangan kecil hati. Mulailah dengan Tuhan, bawalah setiap bebanmu, bawalah setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang sakit, bawalah segala sakit yang sedang diderita kepada Tuhan. Sebab Dia yang berkuasa mengubah segala sesuatu. Sebelum keadaan berubah, sebelum apa yang kita pergumulkan Tuhan wujud nyatakan, mari kita ubah dulu hati kita. Hati yang senantiasa hanya berpaut kepada Tuhan, mengikatkan diri kepada Tuhan. Mulai dengan Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya kita melihat bahwa ada campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan Alkitab menjelaskan bahwa pada akhirnya kebaikan itu akan dinyatakan. Masa depan baru tidak akan tertutup bagi mereka yang senantiasa dekat, berharap, bersandar, dan terus berjalan bersamanya. Bisa saja masa lalu mewariskan keburukan atau juga kesakitan dalam hidup kita. Tetapi masa depan ditentukan oleh kepercayaan kita kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan mendatangkan masa depan yang baik. Sebab Dia tidak merancangkan masa depan yang penuh dengan celaka, tetapi Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami puja sembah dalam Yesus. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Kami mau biarlah pengalaman Yabes, bagaimana dia hidup dalam penderitaan tetapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Berjalan terus sampai pada akhirnya apa yang diminta oleh Yabes, Tuhan mewujud nyatakan. Kami percaya Tuhan yang disembah oleh Yabes, demikian juga Tuhan yang disembah oleh kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, supaya apa yang terjadi dalam kehidupan Yabes boleh menjadi berkat bagi kami sekalian.
Kami mau berdoa berseru seperti Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan setiap doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.